Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Dila Agustinur Ashfia dengan NIM 15012230015 bersama 4 rekan saya, Fadila Ardianti Heru, Muhammad Abdan Syakura, Nabila Syafila, dan Nila Nurgandini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis penerapan Good Corporate Governance pada perseroan terbatas dan RIS. Indonesia sebagai negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang masih rendah tentu memerlukan dukungan finansial dari investor. Krisis finansial global akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, dan salah satu dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlebih pada tahun 2008. Krisis tersebut menyebabkan para investor asing di Indonesia menarik kembali modal yang telah mereka tanamkan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan aliran dana dari investor asing. Aliran dana yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan perusahaan hilang begitu saja, sehingga banyak perusahaan tidak dapat bersaing secara produktif. Nah, setelah ditelusuri, salah satu penyebab dari adanya krisis finansial tersebut adalah banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Pemegang saham di Indonesia merasa tidak percaya dengan manajemen yang menangani perusahaan. Nah, dengan adanya fenomena tersebut, maka diperlukanlah adanya penerapan GCG atau Good Corporate Governance yang dapat mengembalikan kepercayaan investor. Praktik GCG dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan serta mengurangi risiko negatif. Saat ini, pelaksanaan GCG dalam suatu perusahaan dianggap sebagai salah satu kriteria wajib yang digunakan oleh para investor untuk menganalisa perusahaan untuk menanamkan modal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura dengan NIM 15012231170. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Good Corporate Governance itu. Jadi GCG itu adalah tata cara kelola perusahaan yang menjadi suatu aspek penting dalam operasional perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu membangun perusahaan yang sangat sehat. Penerapan GCG dinilai penting ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap modal yang ditanamkan para investor asing kepada para konsumen yang percaya kepada hasil dari perusahaan tersebut, dan juga para orang-orang yang terjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Nah, prinsip-prinsip GCG tersebut ada 5 prinsip. Yang pertama, transparansi. Transparansi adalah secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, yang dimana perusahaan itu terbuka kepada para investornya, terbuka kepada para konsumennya, dan memberikan informasi-informasi yang sangat lengkap dan akurat. Kemudian perusahaan pun dapat mengakses segalanya dengan gampang. Kemudian ada accountability. Accountability dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu sangat-sangat transparan dan terbuka kepada seluruh pihak-pihak yang menjalin kerjasama dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kemudian ada responsibility, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, yang dimana peraturan yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah peraturan-peraturan yang sangat wajar, yang memiliki undang-undang dasar dan memiliki berlaku peraturan yang sangat-sangat sehat untuk kepada karyawannya, untuk kepada investor, untuk pada orang-orang yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian independensi, perusahaan dijalankan secara mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak luar. Nah, yang dimana perusahaan itu memiliki kekuatan kokoh yang mereka sendiri pun bisa mempertanggungjawabkan perusahaannya itu sendiri, di mana perusahaan itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, perusahaan itu tidak bisa dikendalikan oleh salah satu investor yang memiliki dan menaruh saham lebih banyak. Jadi perusahaan tersebut itu sangat kuat untuk tetap berdiri sendiri. Kemudian ada fairness, perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dimana perusahaan itu harus memberikan gaji yang sesuai kepada para pekerjanya, kemudian mengatur jam bekerja yang sangat adil untuk kepada seluruh pekerjanya, kemudian memberlakukan pembagian hasil yang sangat adil kepada para investor, kemudian saling terbuka satu sama lain dengan para orang-orang yang bekerja sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yelena Drugandini dengan NIM 15012231181. Di sini saya akan memaparkan profil perusahaan dari PT Dan Liris. PT Dan Liris didirikan pada tahun 1974 di Kota Solo, Jawa Tengah. PT Dan Liris merupakan produsen tekstil dan garmen asal Indonesia yang terintegrasi sepenuhnya. Mereka telah menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk lebih dari 20 negara serta pasar dalam negeri. Mereka telah didukung oleh lebih dari 7.000 sumber daya manusia yang terampil, mesin-mesin mutakhir, memproduksi berbagai jenis kain melalui divisi pemintalan, pendanunan, penyelesaian, pencetakan, serta unit garmen yang dinamis. Selain itu, melalui fasilitas-fasilitas produksi dan operasi-operasi mereka yang telah terintegrasi, PT Dan Liris mampu memenuhi permintaan khusus dari klien-klien mereka, serta menyediakan solusi serba ada untuk memproduksi tekstil dan garmen yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dianti Heru dengan NIM 15012232244. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip GCG untuk perusahaan Dan Liris. Yang pertama ada prinsip transparansi. Perusahaan Dan Liris berusaha terbuka dalam menyampaikan informasi perusahaan kepada para karyawan, baik itu visi, misi, ataupun laporan produksi dan penjualan. Namun dalam hal laporan keuangan, perusahaan kurang transparan karena laporan hanya diberikan kepada pemegang jabatan tingkat tertentu yang isinya berupa pemasukan serta pengeluaran dari masing-masing divisi. Lalu, prinsip yang kedua adalah accountability. Perusahaan Dan Liris memiliki kejelasan fungsi dan struktur untuk mengatur penggunaan sumber daya manusia dan tanggung jawab dalam kegiatan perusahaan. Terdapat juga audit internal dan eksternal, di mana audit internal yang melibatkan pemeriksaan cash flow, laporan keuangan, dan buyer seller, dengan evaluasi kinerja perusahaan setiap 3 bulan. Sedangkan untuk audit eksternal menggunakan auditor eksternal untuk menilai implementasi perusahaan. Bagian yang terpenting dalam menjalankan suatu perusahaan adalah pertanggungjawaban perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang biasa disingkat CSR. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan tanggung jawab kepada karyawan, pemerintah, dan juga pelanggan. PT Dan Liris sebagai perusahaan besar tentu memiliki kewajiban untuk menerapkan CSR agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis, seperti dengan menyediakan pelayanan kesehatan, memberikan pelatihan bagi para karyawan, menyediakan tempat ibadah, memberikan beasiswa, menyediakan bus karyawan, menjual produk makanan dengan harga murah bagi para karyawannya, membayar upah sesuai dengan upah minimum, dan memberikan jaminan-jaminan bagi para karyawan. Ada juga tanggung jawab lingkungan yang melibatkan pengolahan limbah, fasilitas umum, dan rekrutmen tenaga kerja lokal. Dan dalam bidang sosial, perusahaan memberikan bantuan korban bencana. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya dalam bentuk CSR, namun juga bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dasar, dan jaminan anti-diskriminasi kepada para karyawannya. Bentuk kemandirian PT Dan Liris tercermin dalam pengambilan keputusan yang ditandai oleh ketidakbergantungan pada pemegang saham. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan tidak dipengaruhi oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam operasionalnya. Nah, misal terjadi intervensi, untuk mengatasinya, para dewan direksi biasanya tidak mempedulikannya. Namun, jika memberikan saran yang baik, dewan direksi biasanya mempertimbangkan saran tersebut melalui rapat dengan para manajemen. Untuk konteks kesetaraan, PT Dan Liris telah menerapkan kesetaraan dalam beberapa aspek, seperti yang pertama, kebijakan perusahaan. PT Dan Liris memiliki kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, investor, dan juga masyarakat. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi. PT Dan Liris menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang objektif dan tidak diskriminatif. Proses tersebut terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang memenuhi kualifikasi. Dan yang ketiga, pembagian keuntungan. PT Dan Liris membagi keuntungan perusahaan secara adil dan transparan. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada kinerja perusahaan dan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan. Namun, ada juga beberapa aspek kesetaraan yang perlu ditingkatkan oleh PT Dan Liris, seperti yang pertama, pemberdayaan karyawan. PT Dan Liris perlu meningkatkan pemberdayaan karyawan, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Karyawan perlu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang kedua, partisipasi pemegang saham. PT Dan Liris perlu meningkatkan partisipasi pemegang saham.
terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian perusahaan. Pemegang saham perlu memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Nabil Syafila dengan NIM 150122202. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapatkan setelah mendengar penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. PT dan Rilis sebagai perusahaan keluarga dalam bisnis konveksi internasional mengakui pentingnya good corporate governance untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Meskipun beberapa prinsip GCG yang telah diterapkan dengan baik, terdapat juga area untuk diperbaiki, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan perlunya lebih jelasnya fungsi dan struktur perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan telah mematuhi undang-undang terkait lingkungan kerja, persaingan usaha, pengolahan limbah, perlindungan konsumen, dan juga perpajakan. Kemandirian dalam pengambilan keputusan yang tidak tergantung pada pemegang saham dan prinsip kesetaraan antara anggota keluarga pemegang saham serta manajemen juga menjadi fokus dalam menjalankan GCG. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.